Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV bersama eksponen pemuda Indonesia. Tema kali ini kita akan melanjutkan episode lalu mengenai bertahankah Kabinet Indonesia Bersatu di 2024. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai partai politik di kabinet, apakah ada perpecahan atau seperti apa? Hadir di studio EZTV, tokoh eksponen pemuda Indonesia. Di samping saya ada Bung Aksanul Haq Daud. Di sebelahnya ada Bung Dadung Haristio. Selamat malam. Ada Bung Mustaqim. Dan di sebelah ujung sana ada Bung Tobias Patiasina. Nah, kali ini tanpa berpanjang lebar, kita langsung ke Bung Tatang mengenai bagaimana situasi atau indikasi atau gambaran dari eksponen pemuda Indonesia mengenai adanya riak-riak atau ada sinyal-sinyal perpecahan antar parpol. Silakan Bung Tatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dulu bahwa terjadinya perubahan demokrasi ditandai dengan pergolakan pemuda dan mahasiswa 1998 yang dikenal dengan gerakan reformasi, yang sebenarnya yang terjadi adalah perubahan kuantitatif, bukan perubahan kualitatif. Kenapa? Kalau kita juga sebenarnya yang diinginkan mahasiswa pemuda pada saat itu, termasuk kami ini, itu terjadi perubahan kualitatif. Cuman kan terkesan agak radikal karena dianggap itu sebuah revolusi dan masyarakat kita masih agak alergi dengan kata-kata revolusi. Padahal revolusi itu kan sebuah perubahan yang bersifat kualitatif. Maka kita dirubah menjadi reformasi. Yang terjadi adalah perubahan kuantitatif. Kuantitatif ini itu tidak menghilangkan feodalisme di dalam sistem politik, termasuk feodalisme di dalam sistem kepartean. Dari mulai rekrutmen partai, rapat-rapat partai, hingga rakernas yang ada patrimonial di sana. Itulah yang terjadi sekarang juga di dalam kekuasaan Pak Jokowi ini, karena adanya peternakan parpol. Oke. Seperti itu. Kita tahan dulu di peternakan parpol. Jadi apa yang dibilang Bung Tatang ini memang prediksi-prediksi dan manuver-manuver dan perpecahan-perpecahan itu pasti ada. Meskipun Bu Mega kemarin, Mas Da atau Bung Dadung, bilang bahwa persatuan itu diutamakan, tapi sindiran-sindiran dari ketua umum baik yang sudah frontal seperti Surya Paloh, meskipun tanda kutip dia tidak menyebutkan nama, namun reaktif seorang ketua umum PDI langsung bilang siapa yang sombong, seperti itu Mas Da. Jadi tanggapan Bung Dadung kalau ngelihat seperti itu gimana nih? Mungkin saya bisa menyoroti yang saya tahu ya. Pertama itu kan masalah komunikasi politik. Artinya itu adalah message yang disebarkan oleh Bu Mega sebagai ketua partai. Bu Mega akan menunggu respon dari orang-orang yang diberikan message itu. Dia sindir, katakan si Anu, Pak Surya Paloh siapa gitu. Nah, tentu Bu Mega akan menunggu respon seperti apa. Responnya positif atau negatif atau seperti apa dalam tataran komunikasi. Jadi Bu Mega nunggu respon, nunggu feedback. Apakah omongannya itu direspon dengan omongan atau direspon dengan silaturahmi, kita nggak tahu itu. Kan itu. Artinya itu dinamika politik dalam konteks komunikasi. Yang kedua di sini memang kalau dikatakan keretakan tadi, secara psikologis kepartaian ini sudah mulai retak memang. Kita lihat rakernasnya Nasdem ya, sudah merekomendasikan 3 nama calon presiden itu. Pertama itu kalau nggak salah Pak Anies, Pak Andika, walaupun Pak Andika masih menjabat, terus Pak Ganjar Pranowo, walaupun Pak Ganjar masih terikat dengan PDIP, gitu kan. Nah, terus kemudian ada silaturahmi Pak Muhaimin Iskandar sebagai ketua PKB dengan Gerindra, konteksnya adalah kerjasama. Gitu. Terus kemudian koalisi yang lama, koalisi Indonesia Baru ini juga
secara kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Artinya PAN sudah menjadi menteri. Apa langkah-langkah selanjutnya setelah mendapatkan menteri ini apa? Apakah tetap di dalam KIP dan membesarkan KIP? Apa koalisi kemarin itu Indonesia Bersatu dan mengantarkan perubahan atau reshuffle itu sendiri. Terus yang keempat saya melihat dalam perspektif di PDIP ini luar biasa. Jadi saya juga sempat kaget ya. Memang ada plus minusnya. Pertama dengan sikapnya Bu Mega sebagai ketua umum partai ini, kalau kita melihat secara sosiologis partai ini kan ada 3 peran itu. Pertama adalah kerjasama, kedua adalah menciptakan persaingan, ketiga adalah konflik politik dalam rangka 2024. Lah, saya melihat 3 ini nggak ada statement Bu Mega, kita nggak akan kerjasama dengan partai atau koalisi apapun, kerjasama apa, belum mungkin ya. Tapi statementnya tidak kayaknya kan itu kan. Terus kemudian dia menciptakan persaingan dengan partai seperti apa? Ya kan, artinya bersaing dengan partai apa nanti ini? Kalau PD ini berjalan dengan koalisi atau dengan partai yang lain, dengan siapa ini persaingnya kan itu. Terus yang ketiga konfliknya, ya kan, konflik untuk 2024 ini siapa? Kan itu. Tapi secara psikologis saya coba menarik, ada kata-kata yang menarik dari Bu Mega. Dia sampaikan ke anaknya bahwa anaknya ini galak, nggak boleh kemana-mana. Menurut saya ini mengganggu konsolidasi. Harusnya Bu Mega ini kalau dengan percaya diri tidak mau kerjasama dengan partai manapun, tidak mau bersaing dengan partai apapun, tidak mau konflik dengan partai apapun, berarti internal harus melakukan konsolidasi total. Artinya Bu Mega harus turun ke daerah. Tidak boleh dibatasin dengan alasan sayang kepada orang tua, lebih baik ibu di rumah saja, saya yang keliling aja nggak bisa. Karena kader dari bawah ini juga merindukan Bu Mega untuk hadir. Dan Bu Mega ini jiwanya gotong royong, nggak bisa ketemu satu-satu itu. Ya kita psikologis orang tua lah. Kalau kita punya orang tua disuruh di rumah saja, mau nyambangin cucu nggak boleh, mau ke pasar dilarang. Lama-kelamaan tertekan itu. Nah ini mengganggu konsolidasi PDI antara keinginan dan pribadinya Bu Mega ini harus dibuka. Nah, apalagi kita lihat Rakernas kemarin yang datang kan sedikit tuh. Kalau dibandingkan Nasdem, dibandingkan Golkar kemarin, PKS, sedikit. Ya itu positif negatifnya mungkin secara konsolidasi udah selesai mungkin. Ada juga memang silaturahminya Bu Mega kurang. Apalagi Bu Mega ini kan banyak jabatan ini. Jadi kalau memang PDI mau tampil beda sendiri, ini harus konsolidasi total dan Bu Mega harus keluar daerah menyapa konstituen kan itu kan untuk konsolidasi. Tanpa itu nanti PDI ini nggak punya teman itu. Nah ini kita nunggu langkah-langkah strategis berikutnya seperti apa. Karena di PDI sendiri itu kan ada calon Mbak Puan mau dicapreskan atau cawapres, ada Pak Ganjar Pranowo di situ. Ini bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, kalau versi Bu Mega kan out gitu kan. Jadi secara komunikasi dan psikologis ini kayaknya Bu Mega perlu turun ke daerah supaya terurai kebekuan yang ada di Jakarta ini terurai itu, sehingga perspektif atau pandangan Bu Mega terhadap partai yang lain itu akan lentur, bukan kaku. Melihat Nasdem lentur, Nasdem juga nasionalis kok. Kalau sejarahnya Pak Surya Paloh orang kader-kader nasionalis, dekat juga dengan Pak Taufik Kemas. Iya kan? Kalau Pak Prabowo semua kan dengan keluarga Bu Mega ini dekat semua. Kan itu. Tapi ini harus dikelola secara baik, dimanajemen secara baik. Artinya yang kita maksud tadi ada keretakan-keretakan di partai politik maupun di kabinet ini bisa terselesaikan. Kita udah tahu kok reshuffle kemarin tuh siapa yang memengaruhi Pak Jokowi. Karena sebelumnya udah diembuskan Pak Luhut menjadi konselornya Pak Jokowi. Bu Mega sebagai orang tuanya Pak Jokowi. Kan banyak orang-orang di situ, kan itu. Lah ini harus dikonsolidasi.
supaya Pak Jokowi bagus, Bu Mega bagus, partai-partai yang bagus. Jadi nanti yang dikatakan oleh Pak Tatang 2024 penuh dengan kualitas. Bukan kuantitas, bukan banyak-banyakan, tapi kualitas. Oke, ke Bung Musakim. Jadi mengenai epicentrum Partai Nasdem yang didatangi para partai-partai politik, mulai dari Gerindra, ada dari PKS, ada dari Demokrat. Ini gimana tanggapannya, Bung? Silakan, Bung. Ya, menyambung dengan ini Mas Gun, memang sebuah fenomena ya. Sebuah fenomena bahwa di satu sisi kemarin saya melihat peristiwa politik saat pembukaan Rakernas PDI itu, bahwa dari di situ bahasa gestur politiknya kita bisa lihat bahwa Bu Mega dengan tegas menyampaikan bahwa kalau ada kadernya yang koalisi out. Nah, ini artinya apa? Menafikan keberadaan bahwa koalisi diperlukan sebagaimana juga amanah undang-undang yang 20% itu. Jadi jangan sampai seperti Mas Dadung bilang tadi nanti nggak punya kawan PDIP. Nah, sehingga sementara lawan-lawan politik ataupun peserta atau partai politik lainnya sudah melakukan konsolidasi, bahkan didatangi, bahkan dengan konsolidasi silaturahim pimpinan partai politik sudah begitu masif. Nah, dari sini Mas Gun yang sampaikan tadi ada pertanyaan bagaimana nih ada sebuah koalisi dan memang sebuah keniscayaan bahwa partai politik memang harus melakukan sebuah koalisi. Sementara Bu Mega sendiri menegaskan bahwa koalisi itu dianggap adalah sebuah perbuatan yang tidak tahu tentang tata negara kita, yang sistemnya adalah presidensil. Artinya apa? Bahwa koalisi di parlemen atau partai politik itu dianggap Bu Mega adalah tidak tahu tentang tata negara kita, bahwa kita adalah menganut sistem presidensial. Artinya apa? Begitu confidence-nya PDIP saat ini karena di atas 20%, artinya dia bisa mencalonkan capresnya, ini juga akan berakibat sesuai dengan tema kita hari ini adalah soal keretakan bagaimana kabinet Jokowi ini atau koalisinya Jokowi ini atau partai pendukung yang sudah ditampung di dalam reshuffle ini bisa bertahan nggak sampai 2024. Nah, artinya apa? Saya tarik lagi bahwa dengan gestur politik Bu Mega saat Pak Jokowi viral itu, yang mana Pak Jokowi seakan-akan menghadap, duduknya Bu Mega kursinya lebih mewah, lebih bertahta, sementara kursinya Pak Jokowi kursi biasa. Nah, saya melihat di sini kepentingan Pak Jokowi sebagai anggota partai, dalam tanda kutip kader partai, memang sesuai dengan studi politiknya tentang perilaku politik atau di internal partai politik, studinya Moshe Ostogorski ya kalau nggak salah itu di 1902 dalam karyanya disebutkan demokrasi and the organization of the political parties. Di situ disebutkan Mas Gun bahwa penelitian Moshe ini menegaskan bahwa kepentingan individu mulai berkurang ketika meningkatnya mesin politik dan kontrol dari kaukus senior partai politik itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita lihat bagaimana Pak Jokowi sebagai kader partai ataupun mungkin Ganjar yang disebut-sebut sebagai kader partai juga, artinya memang keterwakilan kepentingan individu sudah mulai berakhir ketika mesin politik Bu Mega begitu powerful saat ini. Nah, sehingga apa? Bahwa reshuffle yang kemarin, kalau kita membahas tema kita hari ini, bahwa reshuffle kemarin itu pun juga tidak menunjukkan sebuah akomodatif politik juga, atau kemarin mungkin apakah tubuh Jokowi sebagai kader partai dan Jokowi tubuhnya sebagai presiden itu memegang hak prerogatif. Sehingga keputusan reshuffle kemarin itu apakah betul-betul murni dari tubuh seorang presiden atau dari tubuh Jokowi sebagai kader partai. Sehingga kita lihat manakala reshuffle minor kemarin dilakukan, kalau Jokowi menggunakan melalui pendekatannya adalah dengan tubuh sebagai kader partai, kita bisa lihat bagaimana artinya apa, bahwa di situ sangat dikendalikan oleh kekuatan partai politik, yang mana publik juga bisa melihat betapa powerfulnya Ibu Mega terhadap seorang tubuh presiden loh disebutnya di situ.
Karena di situ bukan semata-mata kader partai, karena Pak Presiden disebutkan di situ. Nah, di sini Mas Gun, akhirnya apa? Bisa jadi karena latar belakang kita bahas sebelumnya soal KIB terbentuk itu kan memang memanfaatkan keretakan hubungan Jokowi dengan Bu Mega. Sehingga KIB ini yang kita kemarin adalah mengasosiasikan sebagai koalisi genit-genitan untuk bergen. Supaya jangan direshuffle Pak, ini kami siapkan nih pilihan sebagai legasi politik Pak Jokowi terhadap calon presiden yang Bapak kehendaki, manakala tidak di-approve oleh Ibu Mega, kami siapkan nih. Ada koalisi Indonesia Bersatu itu. Bahkan Pak Jokowi pun juga terselip lidahnya dalam sambutannya itu menyebut Kabinet Indonesia Bersatu. Bukan lengkap katanya bersatu. Langsung diralat kan, Kabinet Indonesia Maju. Di situ artinya apa? Sudah apa namanya? Sudah di dalam. Sudah terekam gitu. Nah, ini Mas Gun artinya apa? Kalau kita membaca bagaimana pasca reshuffle ini keutuhan Jokowi bagaimana, kan begitu. Nah, sehingga begitupun juga dengan tadi ditegaskan bahwa begitu ada kadernya yang bicara soal koalisi, saya akan pecat atau mengundurkan diri deh gitu kan. Ini kan nggak jelas siapa yang dituduh. Bahkan Ibu Mega sudah nggak percaya lagi dengan survei. Artinya apa? Ketika tidak percaya dengan survei ini dipakai saat capres misalnya lembaga survei memunculkan capres-capres yang populer, di situ tersebutkan ada 3 nama seperti yang tadi Nasdem juga ada 3 nama, tapi yang di sini versinya beda gitu kan. Tapi sama-sama 3 nama muncul. Ada kadernya PDIP yang Ganjar. Apakah yang dituju itu Ganjar? Sehingga apa? Artinya apa? Bisa jadi nanti Ibu Mega suatu saat akan membuat satu keputusan. Oke, kami tidak akan membuat satu keputusan capres kami dari yang mengandalkan hasil survei. Karena bisa jadi survei terendah pun bisa diambil oleh Ibu Mega. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan ini masih ada bara apinya masih ini Mas. Manakala nanti misalnya betul-betul silahkan saya pecat keluar. Nah sementara Pak Jokowi punya kepentingan bagaimana tetap punya harga diri di tubuh individu kader partai ataupun individu beliau maupun tubuh presiden, tetap ingin meninggalkan sebuah legasi politik yang yang betul-betul senyaman mungkin lah yang bisa melanjutkan program beliau selama 10 tahun. Nah, di sini mungkin nanti Mas Gun keretakan bisa terjadi manakala Ibu Mega sudah menegaskan bahwa sinyalir sangat kuat, kata Mas Danung tadi terlalu overconfidence karena bisa memunculkan capresnya sendiri. Bisa jadi memang nanti Ibu Mega, oke, kami punya capres sendiri. Nah, begitu di saat itu mungkin ya, ini prediksi kita juga Pak Jokowi yang sebagaimana tadi ada keseleo lidahnya menyebut Kabinet Indonesia kan langsung diralat menjadi Kabinet Indonesia Maju, bisa jadi ini nanti betul-betul KIB menjadi sebuah cikal bakal untuk benturan juga terhadap pada saatnya nanti capres PDI atau dengan koalisi-koalisi. Karena dengan tegas Bu Mega dengan confidence levelnya tadi menyatakan bahwa sebagai partai politik pemenang yang sudah mengantongi tiket untuk 20%, maka disebutkan dia tidak perlulah ngomong koalisi-koalisi. Bahkan jika sampai ketidaktahuan kita dianggap bahwa ini ketatanegaraan kita kan presidensil, kita ulang lagi di situ. Nah, ini menunjukkan apakah kepercayaan diri Ibu Mega seperti ini juga akan mempengaruhi kokohnya koalisi ataupun dalam hal ini adalah yang sudah masuk dalam kabinet. Kan persoalannya sekarang tema kita kan bagaimana keretakannya nanti. Nah, manakala memang betul itu adalah Ibu Mega misalnya dengan otoritasnya nanti ya mengeluarkan capresnya, manakala juga Jokowi juga tidak, ya bisa jadi memang Jokowi punya pilihan lain Mas dengan koalisi yang mungkin selama ini disiapkan. Bahkan kemarin kan Projo pun juga hadir kan di dalam forum KIB. Ini juga Projo sebagai personifikasi Jokowi hadir di situ. Nah, ojo ke susu maknanya oke lah, kemarin kan banyak kan. Ojo ke susu itu bisa multitafsir yang sudah banyak dibahas, tapi paling tidak Projo hadir di KIB adalah personifikasi dari Jokowi. Nah, saat itu mungkin Mas, tahun politik, saat-saat itu, bahkan tidak sampai 2024 bisa jadi. Ada kekuatan lain yang memang memanfaatkan panasnya situasi. Ya, karena dengan situasi ini menjadi trigger untuk melakukan sebuah aksi jalanan mungkin,
Sehingga harapan masyarakat untuk melakukan reshuffle ternyata Jokowi tidak berdaulat, bahkan nyaris yang direshuffle adalah tidak sama sekali yang diharapkan oleh publik. Bahkan jabatan atau menteri yang diganti itu pun juga, dan pengisian wakil menteri, publik pun nggak berharap itu pun dilakukan. Artinya apa? Ini kegagalan presiden. Karena tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden, maka presiden artinya gagal juga untuk mendrive ini kabinet, bahkan hanya melakukan reshuffle minor yang sebetulnya nggak ada guna juga di masyarakat. Makasih. Oke, terima kasih Bung Mustaqim. Jadi presiden disebut gagal. Jadi kita nggak bicara kegagalan, tapi memang sinyal-sinyal keretakan antar partai yang saling berebut kue. Jadi kalau sebagai eksponen pemuda Indonesia kan sudah sangat jelas lah, terang benderang lah, bagaimana para menteri itu bermain, bagaimana para oligarki di belakangnya. Cuman yang menarik ini adalah dari yang Bung Mustaqim tadi, bagaimana tadi ya koalisi presidensial, jadi tidak ada, Bu Mega itu nggak kenal yang namanya koalisi. Nah, kita lanjut ke tubuh PDIP sendiri. Jadi PDIP menganggap koalisi-koalisi itu sebagai gangguan atau memecah. Makanya Bu Mega langsung berteriak, kalau ada yang macam-macam manuver, saya pecati loh. Jadi 2 kali ngomong pecatinya itu kan. Jadi kalau saya lihat di lapangan sendiri, hampir 3/4 kader-kader PDIP itu membentuk yang namanya koalisi macam-macam lah. Contoh yang paling dekat nih di Bekasi nih, ada Mokhtar Muhammad, Ganjar Puan. Terus ada yang di Bogor lagi dibilang Ganjar siapa gitu kan. Jadi terlalu banyak memang kader-kader PDIP menciptakan perpecahan tubuhnya sendiri. Gitu. Silakan Bung Toyas. Ya, terima kasih Mas Gun. Ini lucu ya, pembicaraan kita pada waktu yang lalu, kita sudah prediksi bahwa pasti akan, belum memasuki tahun 2024, pasti retak. Dan nyatanya di lapangan ya retak. Benar kan? Jadi retak ini ada dua indikasi. Retak cuma karena hanya memang dicoba-coba, tapi retak karena mau ngetes ini siapa yang bandar. Ngetes bandar juga. Supaya bandar bisa lihat ini akal-akalan apa bukan. Seperti yang kita bicarakan yang minggu yang lalu ya. Karena ya ini reshuffle yang seperti ini juga kan reshuffle akal-akalan yang tadi sudah dibicarakan sama Mustaqim. Nah, ini dampak yang luar biasa ini yang kita lihat ada adegan lelucon ya. Seorang presiden dibuat selfie sama Ibu Puan, apalagi Ibu Puan dia sebagai ketua DPR RI. Nah, dia eksponen juga, eksponen pemuda. Ya. Dia harus tangkap bahwa yang berhadapan di depan dia ini seorang kepala negara, presiden yang dicintai oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kalau melihat dari jabatannya sejajar antara ketua DPR dan presiden, legislatif dan eksekutif. Ya, itu tatanan kalau di luar. Tapi ini di dalam kita bicarakanlah. Punya etika, attitude yang baik enggak? Di saat seorang berselfie, kalau memang dia berselfie itu untuk dokumentasi dia pribadi, it's okay. Tapi kalau dia foto upload di luar di media sosial, nah itu akan merugikan PDIP sendiri. Nah, yang pertama itu. Dan yang kedua, apalagi nanti Bang Puan sudah dicalonkan jadi presiden. Pasti dengan sendirinya masyarakat bilang, ini siapa? Itu. Dan yang kedua, yang saya lihat di sini, tanggapan mengenai Ibu Mega itu jelas bahwa Ibu Mega itu adalah punya otoriter. Karena memang bukan otoriter dalam wibawa dalam hal apa aja, tapi bukan Hak prerogatif ya, katanya dia. Karena itu sudah waktu lagi Munas itu memang rekomendasi itu kan dari setiap provinsi itu bahwa siapapunnya pun tidak boleh selain Ibu Mega. Nah itulah dasar itulah yang dipegang sama Ibu Mega. Kalau itu pun nanti
mereka yang memang di luar itu masih bermanuver, itu wajib. Dan itu memang hak beliau kan, karena itu mereka yang buat sendiri, bukan Ibu Mega yang buat. Ya kan, keputusan Kongres. Nah, kita kembali lagi ke yang saya tadi bilang, ini dampak lelucon ini itu berbahaya. Berbahayanya begini, nanti kalau memang orang Jawa sendiri kan ngomong tuh, ya kan dalang memainkan wayangnya. Kalau seperti itu berarti merendahkan orang Jawa. Nah kalau misalnya capresnya yang bukan orang Jawa, ya pasti mereka akan nggak bakalan milih. Mereka akan tetap milih orang Jawa. Tapi kan selain vlog itu, Presiden Jokowi dia itu low profile, rendah hati. Bagaimana pelawak bisa berdiri sementara presidennya duduk, itu sering di vlog-vlognya. Bagaimana Raja Arab di dunia internasional langsung main vlog aja. Jadi kebiasaan atau apa ya istilahnya tuh jadi biasa. Jadi mungkin presiden menganggap vlog-vlog itu seperti biasalah. Seperti yang dilakukan dengan pelawak, dengan artis-artis. Bahkan naik mobil dia cuek. Jadi presiden kita ini low profile itu Bung Tobias. Mas, beda Mas. Di saat sudah ada sesuatu yang mau dibuat, misalnya mau main dengan pelawak, ya harus jadi pelawak. Siapapun mau main film harus bisa main film. Tetapi kalau sudah di dalam tatanan politik itu berbeda Mas. Sekarang begini, Mas seorang presiden tapi Mas dipanggil diundang untuk acara kayak Sule kemarin. Ya harus dia seperti Sule. Karena memang peranannya harus seperti itu. Nah tapi kalau dia seorang presiden di vlog baru di berhadapan menghadap seorang tata raja, itu nggak ada masalah, raja. Jadi kalau kita ngelihat kejawaan, jadi kita lihat kejawaan bagaimana sosok Ibu Mega itu dianggap sebagai ibu. Bahkan dalam pidatonya sendiri dia langsung dibilang karismatik, cantik, sampai tersipu-sipu Ibu Mega kan. Sampai dia nutup mulutnya dibilang cantik kan. Saya gitu. tambahkan sedikit dari Kakak Siap. Tobi tadi. Jadi Mas Gun tadi menyebut mungkin ini tidak mendowngrade karisma Pak Jokowi karena sering dengan ngevlog dengan artis, dengan pelawak gitu kan. Jadi kita gini bedakan antara peristiwa politik dengan di luar peristiwa politik. Yang di Rakernas kemarin itu saat itu kan kita publik memahami itu peristiwa politik. Bukan sebagai peristiwa dengan pelawak tadi. Nah, sehingga apa? Analisisnya pun juga berbeda bahwa ini adalah peristiwa politik, bukan peristiwa nyantai dengan cucunya, dengan pelawak, dengan penyanyi, dengan artis. Tidak seperti itu Mas Gun. Jadi artinya apa? Publik ada ketersinggungan bahwa ini tubuh presiden loh yang menghadap yang antara Jokowi dengan Megawati ini adalah ketua umum partai dan presiden loh. Artinya ini kita memaknai sebagai peristiwa politik. Sehingga apa? Kalau ini adalah peristiwa politik, maka kita pun juga harus menghubungkan ada dampak yang terjadi atas peristiwa politik itu. Mungkin itu tambahan saya. Kembali lagi yang sudah dibicarakan sama Pak Mustaqim itu benar sekali. Dan yang saya tambahkan di sini begini. Yang pertama itu Puan kan punya peranan yang paling penting di PDIP. Dia harus tahu bahwa apapun yang dia keluarkan dari mulut maupun dengan bahasa tubuhnya dia itu berdampak bagi suara partai. Itu sangat berdampak bagi suara partai. Kalau dia mau maju nanti sebagai kandidat calon presiden. Itu jutaan rakyat akan melihat loh. Pasti akan melihat. Nah, kembali lagi ke presiden. Mohon maaf Mas Gun. Kita sebagai tim TKN pasti juga akan yang saya seperti ngomong sudah 2 minggu lalu. Lah kita punya presiden seperti ini. Mau jadi apa kalau presiden seperti ini? Sekalipun dia rendah hati dengan betul dia rendah hati. Sungguh-sungguh benar itu rendah hati. Tapi bisa dilihat lagi di mana ditempatkan. Kalau ditempatkan yang benar-benar itu di tempat yang berbeda, itu harus dipahami bahwa ini merugikan siapa. Nah mata dunia akan melihat loh, itu jelas. Malaysia aja sampai minta-minta kan, kalau bisa Pak Presiden ini kalau udah nggak di Indonesia, Malaysia mau ngambil kan?
Mau dikontrak loh Mas. Nah, apalagi kita sendiri Indonesia. Oh, untuk itu kita juga berharap Hasto sebagai eksponen, Mbak Puan juga sebagai eksponen pemuda, karena mereka juga pernah ber-KNPI tahun 2005, 2008. Nah, harapan kita ya kita yang ada di sini semua eksponen. Nah, kita minta supaya yang tadi sudah dibicarakan sama Mas Dadung, cara omong kita jangan sampai menyakiti hati banyak orang. Di saat menyakiti banyak orang, nah kita akan lihat itu berdampak besar bagi suara PDIP di tahun 2024. Mungkin itu Mas Gun. Oke, kita lanjut ke Bung Tatang lagi nih. Mungkin perspektif berbeda-beda. Perspektif Jawa, perspektif dari partai yang ada ART, bisa menyebut tadi kan, mengenai tadi petugas partai. Jadi mata orang berbeda-beda, mungkin dari sudut Jawa, dari orang Sumatera beda. Indonesia ini bermacam-macam, beraneka ragam. Jadi menanggapi sesuatu yang memang terbilang aneh, tapi bagi orang-orang mungkin pribadi Puan Maharani berbeda. Biasa aja. Jadi menurut Bung Tatang seperti apa? Silakan, Bung. Makasih. Yang pertama saya mau tanggapi ini soal sikap Ibu Mega yang melarang kadernya untuk berkoalisi. Dalam hal ini saya katakan bahwa apa yang diutarakan Ibu Mega ini lepas suka tidak suka, menurut saya ternyata yang paling paham tentang sistem presidentil di dalam sebuah kekuasaan pemerintahan itu ternyata Ibu Mega. Ya kan? Bahwa ternyata kader-kadernya terutama nih yang di bawah apalagi yang di DPR itu beleng-beleng semua. Enggak paham. Ternyata ibu yang lebih paham. Bahwa termasuk yang di kekuasaan sekarang ini. Untuk enggak disebut Pak Jokowi kabinet Indonesia beleng-beleng. Untung. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya dasar. Iya kan? Kenapa? Bahwa tidak ada koalisi dalam sistem presidentil. Kalau parlemen iya. Ini kan udah kejebak Batman semua. Iya kan? Bahwa yang paling paham itu ternyata Ibu Mega. Boleh bilang disebut nama besar. Yang mainnya belum paham. Nama besar Erlangga Hartarto, Iya. Suharto, Belum paham. Zul Hasan, gak paham tuh. Belum, Pak, makanya nggak salah kalau dibilang tuh taman kanak-kanak. Iya kan? Termasuk semut merah juga gak paham tuh Muhaimin tuh. Nggak paham. Untung Pak Jokowi tidak sebut kabinet Indonesia beleng-beleng. Untung cepat tersadar. Masih ada malaikat pembisik di kupingnya kan. Diluruskan karena mungkin memang ada itikat baiknya untuk membenahi negara ini kan. Itu Ibu Mega yang paham. Saya setuju itu. Bahwa tidak boleh berkoalisi. Karena begitulah dalam sistem presidentil. Yang ada kerjasama. Yang ada kerjasama. Nah kemudian kenapa harus berkoalisi buat partai lain? Kenapa saya bilang tuh DPR tuh beleng-beleng karena partainya. Ada lagi pembatasan elektoral presidensial threshold 20%. Ini dungu bego beleng-beleng. Ya kan? Bahwa betul di situ taman kanak-kanak. Enggak paham sistem presidentil bagaimana, parlementer bagaimana. Nah, kembali lagi nih. Baik teori maupun praktek. Bahwa feodalisme di negeri ini itu belum hilang sama sekali. Bahwa reformasi yang ada itu reformasi kuantitatif, belum kualitatif. Kenapa? Ya seperti ini. Artinya para parpol ini, rekrutmen parpolnya untuk caleg-caleg. Itu bukan kualitas yang dilihat. Sehingga terjadi seperti ini. Itu loh. Ya, dampaknya apa? Kader-kader parpol ini bukan jadi leader. Kebanyakan dealer-dealer di sana. Maka banyak transaksional konstitusi mau dibuat terjadi peran oligarki itu dominan. Ya.
Hukum dibuat itu sesuai dengan selera oligarki. Iya. Banyak terjadi. Ya itu adanya feodalisme itu. Itu fakta dalam reformasi dan proses demokratisasi sekarang. Yang belum jauh sesuai dengan harapan. Seperti itu yang saya lihat. Dan kembali lagi ke kabinet. Bahwa ada friksi-friksi, keretakan, ya memang otomatis. Karena memang dari awal ini udah salah semua. Bahwa kekuasaan ditumpuk di dalam jadi satu gitu. Elemen kekuasaan itu dikumpulkan menjadi satu. Ya terjadi sikut menyikut di situ. Perebutan kursi-kursi atau peran-peran kekuasaan tersebut. Itu pasti. Ibaratnya tikus-tikus di sawah banyak tikus, dikumpulin mau dipindahin tikus-tikus di dalam karung. Supaya dia nggak menggigit karung, tikus ditendang-tendang. Akhirnya apa? Tikus sibuk saling sikut cakar mencakar antar tikus untuk menjaga karung supaya tetap aman. Makanya ditendang-tendang, digoncang-goncang terus. Kan kasihan Pak Jokowi, kapan dia gemuk. Iya kan? Mikir kabinet seperti ini karena memang udah salah dari awal konsepnya itu menurut saya. Oke, Bung Begitu Tatang. kira-kira permasalahan yang Siap, ada. Bung Tatang. Jadi Ya. makin seru, makin dinamis, makin panas. Jadi Bung Dadung melanjutkan tadi kan ada Ya. beleng-beleng lah, Ya. ada Lebih seru apa, ini. Nah, ditambahin nanti. jadi tidak pas lah ini kabinet yang sekarang, tidak sesuai harapan, Ya. saling cakar, saling gigit. Ya, Jadi sudah bersuara, antar ketum aja udah saling bersuara kan. ya, PDI dengan Nasdem, PKB dengan PAN, ya. belum yang lain-lain nih saling Ya. mengkompor-kompori. Ya. Jadi gimana kita mau membangun, mau lepas landas, mau menuju 2045 sebagai negara Indonesia emas, ini jadi gimana ini? Berantakan dong kalau gitu. Silakan, Ya, Mas Dadung. tadi kan disampaikan oleh Pak Tatan tentang pola rekrutmen ya. Baik rekrutmen pribadi-pribadi elit di dalam partai maupun rekrutmen kerjasama antar partai. Itu proses yang panjang, ada tahapannya. Itu ada strategi penggalangan namanya. Jadi tidak bisa kita ketemu pimpinan partai dicolek, besok kerjasama nggak bisa begitu. Ada banyak hal yang harus dibahas dulu, yang diverifikasi, di fitting, di apa kan, dinilai, di apa itu ada. Cek, ya, jadi kita kalau kita bicara partai di situ ada kebutuhan, ada keinginan, ada kepentingan. Gak bisa kita hanya bicara kepentingan saja, pasti berantakan ke sananya. Kebutuhan dasarnya partai itu apa? Untuk sebuah eksistensi sebuah partai, performa partai itu harus dibangun itu. Kemudian keinginan ketua umum dan elit-elitnya seperti apa. Terus kepentingan partai itu sendiri, hasil daripada kerjasama itu seperti apa. Nah, kalau kita ini belum tuntas pembicaraan dengan ini, kemudian kita langsung ketemu menyatakan bahwa kita kerjasama, terus kerjasama itu implementasi wujudnya apa. Nah, itulah nanti muncul sikut mencikut. Karena etikanya belum terbangun. Etika-etika ini belum terbangun. Bagaimana etikanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, etika untuk memperoleh keinginan-keinginan itu, bagaimana etikanya untuk memperoleh kepentingan-kepentingan itu. Nah ini masing-masing partai kan beda-beda. Asal muasalnya, didirikannya kan itu. Saya lihat penggalangan apa itu koalisi beleng-beleng atau apa itu, apa kerjasama apa namanya, kaukus atau namanya. Itu penggalangan partai itu ada tahapannya, ada prosesnya. Gak bisa cepat begitu. KIP kan cepat. Iya kan? Cepat dibangun, mendatangkan projo, iya kan? Langsung nyebut nama Pak Ganjar sama Erik, sehari kemudian calonnya kabur kan gitu. Iya kan? Nah, dia berpikir KIP udah cukup untuk memenuhi threshold kan itu. Kemenangan nanti didukung oleh relawan yang dimotorin oleh projo. Udah cukup lah. Nanti yang menangkan suara ini projo, relawan lah. Pikiran sederhana itu. Kan itu. Ternyata pemikirannya tidak komprehensif. Ya tadi itu. Masalah istilah aja salah.
koalisi Indonesia Bersatu. Ternyata tidak mengenal istilah koalisi. Ya, yang menurut saya yang ada cuma 3, kerjasama, persaingan, atau konflik untuk ke sana 2024. Itu apa yang dilakukan oleh Muhaimin dan Pak Prabowo betul kerjasama. Pemetaan politik dulu, Pak. Ayo kerjasama, pemetaan dulu agar apa? Gerindra jangan mengambil konstituen saya, iya kan? Pengikut saya, PKB juga jangan mengambil konstituen atau pengikutnya ini. Itu dulu. Baru nanti muncul persentase. Kan mereka punya strategi itu untuk menghitung kemampuan konsolidasi seperti apa. Baru bertahap, baru membentuk kerjasama. Jadi yang kerjasama yang dibangun dengan cepat dan kilat, ya jatuhnya cepat dan kilat. Itu pertama. Saya melihat yang kemarin sebagai flashback kemarin. Jadi saya melihat kriteria perilaku partai politik ini ada 4, Pak Gun. Ya kan? 1, mengulang kesuksesan. Partai yang sukses pernah memimpin ini Golkar, PDI dan Demokrat. Demokrat jangan dianggap ini sepele loh. Dia punya pengalaman memenangkan Pilpres dan sekaligus Pileg ya. Itu 2 periode. Iya kan? Kalau kita ditanya kepada PAN ini, Bang Jul ini sebagai Mendak. Bang Jul, enak zamannya Pak Jokowi apa zamannya Pak SBY? Jawabnya enak zaman Pak SBY, Pak. Hutan masih luas, koalisinya 10 tahun. Ini kalau disebut koalisi cuma 2 tahun. Belum tentu juga tahun 2004 berkuasa. PAN bersama Demokrat 10 tahun. Kan itu. Kurang akrabnya siapa? Kurang akrabnya seperti apa Bang Hatta dengan Pak SBY? Jadi prediksinya mereka tuh akan berkoalisi. Pecah, kembali ke itu. Kerjasama mereka. Iya. Iya kan? Nah, kemudian Golkar, iya kan? Golkar dulu berkuasa dengan siapa? Mitranya memang dari dulu P3, karena partainya zamannya Golkar berkuasa, partai cuma 3. Yang bisa diajak kerjasama ya memang P3, Pak. Kan begitu, Pak. Jonaru apa itu kan P3. Lah PDI ini kan yang digencet terus. Makanya susah. Golkar ini kerjasama dengan PDIP apa? Ada beban psikologis. Aku yang kamu tindas sekian tahun kan gitu kan. Itu. Jadi beban psikologis itu. Jadi nggak nyatu ini. Kalau menurut saya PDIP sama Golkar ini nggak nyatu. Kalau Golkar sama P3 ya dari dulu juga kerjasama. Gitu. Lah, lantas bagaimana dengan kekuatan baru ini yang berani mendeklir Pak Surya Paloh, Nasdem itu dengan Pak Anies, Pak Andika dan Pak Ganjar. Tapi kan keputusan resminya nanti itu. Itu masih sifatnya rekomendasi. Bagaimana kesediaan beliau-beliau yang dicalonkan, mungkin Pak Andika kalau nggak diperpanjang akan pensiun tahun ini kan itu. Apakah masuk dalam proses pencapresan? Terus Pak Ganjar tadi juga jangan terulang seperti zaman SBY. Pak SBY dulu kan ditindas, dipecat, naik. Kalau Pak Ganjar ini dipecat, terzolimi, dikeluarkan bisa naik ini. Kan itu kan ada pola-pola begitu yang bisa diulang di sekarang. Karena dulu pernah terjadi begitu zaman Pak SBY. Kan itu. Ya, jadi menurut saya yang ada aja ya komunikasi yang bagus, dasar normatifnya jelas. Apa sih partai ini dibentuk untuk apa? Iya kan? Orang ini duduk di kabinet, orang ini duduk sebagai ketua umum untuk apa? Jangan mewakili secara pribadi. Iya kan? Mewakili masyarakat, rakyat, konstituen, bangsa dan negaranya ini. Kalau ini melakukan manuver yang sifatnya pribadi, pasti ada keretakan. Baik keretakan di dalam kerjasama maupun keretakan di dalam partai itu sendiri. Nah, ini bisa chaos kalau masing-masing elit ini mengatasnamakan kepentingannya secara pribadi. Nah, ini harus kolektif. Mumpung ini masih 2 tahun, masih ada proses untuk menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik gitu Pak Tatang. Iya kan? Nah, proses rekrutmen pun sudah bisa dimulai dengan tahapan yang benar. Dengan cek-cek dan evaluasi yang benar. Nah, saya prihatin juga dengan teman-teman yang di DPR. Ini juga evaluasi yang kalau soal Mbak Puan yang vlog itu saya kira itu ada kesalahan protokoler kakak. Kan itu kan. Maksudnya mungkin Mbak Puan ini
kita positive thinking aja, gini-gini kasihkan ke temannya, lolos kemana-mana. Lah ini sebagai teman kita Pak Hasto ini sebagai sekjen harus mengontrol. Apalagi mantan eksponen Lah dia. eksponen mantan KNP Pak. Ya kan kita ngomong nggak begini kan karena merasa dekat dengan pernah berproses lah sama-sama di organisasi dengan Mbak Puan dan Mas Hasto itu kan. Ayo tingkatkan itu tadi kualitas berdemokrasinya, kompetensinya bangun. Iya kan? Nanti masyarakat akan menilai. Oh ternyata Hasto top dalam memproses ini semua. Mbak Puan top. Oh kita bangga. Kalau beliau-beliau ini nanti jadi tokoh dan sebagainya. Kan kita nggak minta apa-apa kok. Sebagai teman kita pernah berteman itu udah seneng. Nah, maksudnya eksponen di sini. Bagaimana demokrasi ini berkualitas. Di luar negeri punya daya tawar yang tinggi. Kan itu Pak Tatang. Sehingga hormatlah. Waduh proses demokrasi Indonesia ini luar biasa. Nah, inilah kita harapkan dari eksponen-eksponen. Kenapa kita ini mohon maaf ngoceh. Hampir tiap hari atau apa. Karena terus terang di eksponen ini ada kegaluan. Ingin memberikan komunikasi karena ya susah bertemu. Jadi ya kita pakai pola yang demikian. Itu Mas Gun, mudah-mudahan 2024 ini demokrasinya berkualitas. Oke, terima kasih Bung Dadung. Kembali ke Bung Mustaqim ya, apa yang sudah dibicarakan Bung Dadung memang sangat-sangat memiliki pesan untuk Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto maupun Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani yang merupakan juga eksponen pemuda. Mungkin kalau ada kehilafan jangan terulang kembali. Mungkin begitu pesan eksponen pemuda Indonesia, kan seperti itu. Nah kita bicara masalah yang tentang kabinet, Bung Mustaqim. Jadi mengenai kehilafan kita lupakan, tapi kabinet jangan kita lupakan. Karena malam ini Pak Lutfi selaku mantan Menteri Perdagangan lolos setelah hampir 11 jam ini dia. Lolos dia, jadi dia hanya saksi dan wartawan yang menunggu dari jam 9 pagi hingga tadi pukul 22, itu 9 jam lebih, hanya diberikan sekilas silakan tanya penyidik. Jadi gambarannya sudah terlihat nih, mungkin prediksi eksponen pemuda bisa merembet ke atas itu kayaknya tidak mungkin. Jadi cukup tingkat dirjen sampai 5 tersangka yang lain. Silakan Bung Mustaqim. Ya ini menarik Mas ya. Jadi bagaimana seorang dirjen tersangka, nah kita eksponen pemuda Indonesia pun juga kan sudah menyikapi kan bahwa dengan adanya mafia yang diperiksa Kejaksaan Agung ini mengindikasikan kuat adanya mafia. Tapi kan Mendak yang baru memang menyatakan tidak ada mafia, berarti sudah sinyal juga. Jadi sudah gak ada mafia. Mafia gak ada, adanya teman oligarki katanya. Diindikasikan seperti itu. Tapi intinya gini Mas, dengan kasus seperti ini biarkanlah itu proses hukum. Kalaupun ada deal politik, rakyat pun juga melihat. Karena apa? Dampak minyak goreng ini kan langsung ke dapur, ya. Langsung ke dapur dampaknya. Langsung ke dapur emak-emak. Jadi dengan melihat seperti ini maka kita juga publik makin pesimis juga melihatnya. Nah terus kalau nggak terjadi apa-apa, proses hukum ada deal misalnya, taruhlah belum final ya. Katanya lolos saja tadi info per 22.00 ya. Jadi bisa jadi kalau itu lolos, nah terus apa juga kesalahan fatalnya? Sampai kena reshuffle juga gitu kan. Berarti kan ada deal juga lagi di situ. Kenapa? Seperti melanjutkan tadi yang sampaikan Bang Tatang tadi bahwa merujuk dengan Bu Mega tadi menegaskan bahwa kita ini presidensial. Kalau kondisi kayak gini maka itulah terjadinya adanya prime minister. Nah apakah di kabinet Pak Jokowi ini ada Perdana Menteri? Kira-kira gimana Mas Gun? Ada nggak? Ya kalau masyarakat bilang kan dibilang menteri segala urusan, prime minister. Berarti ada Perdana Menteri, bayangan gitu. Dugaan masyarakat seperti itu. Ya itu berarti kan hasil dari koalisi berarti dugaan ya. Masyarakat, karena apapun termasuk minyak goreng dia juga yang dikenal sebagai Lord. Nah berarti indikasi yang disampaikan Bu Mega pesan politiknya jelas. Bahwa kita ini kan presidensial. Kenapa ada heavy terpusat di prime minister dalam tanda kutip gitu kan. Masyarakat sampai menyebutnya apa ya, ahli segala urusan. Ya, menteri segala urusan. Bukan, ahli segala urusan. Jadi apalah kepanjangannya itulah gitu kan. Jadi intinya apa Mas Gun, dengan kondisi seperti ini kita bisa melihat seharusnya
kalau kita mau konsisten dengan presidensil, prerogatif ada di presiden, ya udah partai-partai yang kalah bergabung dong atau mendukung. Dan sering dikatakan bahwa Pak Jokowi jangan sampai enaknya aja. Kita nggak mengenal oposisi. Ya kan selalu itu yang didengungkan. Tapi persoalannya nggak mau dikritik juga dengan partai yang tidak diakomodir di luar kabinet misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kira-kira bisa nggak menimbulkan perpecahan tema kita hari ini kan? Nah ini salah satunya. Artinya apa? Ada ketidakkonsistenan menerapkan sistem presidensil atau parlementer. Ya, faktanya adalah memang kita harus presidensil. Tapi kita lihat masyarakat juga melihat ada menteri yang begitu dominan. Itu pasti retak. Karena mindsetnya aja udah nggak sama. Mindset koalisi sama non koalisi tadi udah beda. Otak kita ini tidak menghafalkan huruf dan apa, menghafalkan bentuk, Pak. Jadi begitu ada kesalahan dalam mindset, pengertian definisinya, Polisi Indonesia. itu beda ya sudah kesananya pasti retak. Nah, dengan Pengertiannya kondisi aja udah retak, apalagi tindakannya, sikapnya pasti retak. Itu tadi ibarat tikus dalam karung. agar karungnya ini nggak rusak, tendamin aja. maka ditendang-tendang supaya antar tikus ini cakar-cakaran. Saling partai tadi ya, kasih mainan ini supaya kan. karung tetap utuh. Itu Oke. yang terjadi. Oke, ya kalau kondisi kayak gini Mas Gun, maka eksponen berkewajiban menyeru melalui podcast seperti ini, melalui SCTV, Eksponen Pemuda Indonesia menyeru bahwa kualitas demokrasi adalah di tangan pemuda. Artinya apa? Bahwa kaderisasi partai pun juga harusnya jangan instan. Misalnya adalah ikhtiar-ikhtiar partai politik yang ada sekolah politiknya, melakukan training, kaderisasi. Nah sehingga apa? Paham betul, kita bisa koreksi sama-sama kalau terjadi penyimpangan soal sistem presidensil maupun parlementer tadi. Sehingga apa? Ya jangan kasak-kusuk koalisi dong. Artinya apa? Ibu Mega juga harus melanjutkan 0%. Tidak ada presidensial threshold. Itu seharusnya, jangan berhenti di situ setelah dia dapat tiket 20% berhenti di situ. Ini fatal karena nyaman. Padahal dia dapat segitu kan kenapa? Kan begitu juga kan harusnya. Jangan ketika duduk setelah mencapai threshold, terus mengutuk partai-partai yang lain atau kadernya sendiri dikutuk. Jangan ikut-ikutan koalisi atau jangan bentuk koalisi. Padahal itu satu keniscayaan ketika sistem politiknya seperti ini. Nah artinya apa? Bu Mega juga harus gentle. Artinya apa? Tegaskan, jangan berhenti di situ, jangan berhenti hanya di soal sistem presidensial atau parlementer, terus gak boleh koalisi, maka harusnya 0%, tidak ada presidensial threshold. Sehingga apa? Hak demokrasi, ya sebagai entry demokrasi ini kan tiket masuknya itu kan jangan dikangkangi dengan portal 20%. Itu pernah terjadi waktu dulu ketika Golkar jadi pemenang pemilu sebelum reformasi. Itu kan buat PDIP kan sakitnya di sini. Jadi gantian. Iya itu, jadi ya, ini harus egaliter sebagai evaluasi. Iya kan memberikan kesempatan peluang yang Jangan sama. ada dendam ya. Ya enggak dendam, ini kan sejarah, iya kan, untuk kita analisa. Supaya sejarah yang jelek itu tidak terulang. Sejarah yang bagus tadi kan untuk kualitas demokrasi itu. Jadi kalau orang itu dibatasin, ditekan, di apa, takutnya nanti bisa jadi gejolak, jadi pengingkaran, pengkhianatan terhadap demokrasi. Nggak terkontrol. Gitu Mas Gun, jadi artinya apa? Dengan ketua partai ya, partai politik dan perolehan Jokowi itu kan jangan sampai Jokowi diposisikan adalah petugas partai. Padahal kan beliau sudah presiden, dipilih 50% plus. Nah sementara perolehan partai PDIP sendiri kan sekitar 20%. Artinya lebih tinggi suara mandat rakyat ini diberikan kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Makanya di Jokowi ini melekat yang kemarin karena saya tadi makna itu peristiwa politik di Lenteng Agung itu, maka seharusnya tidak seperti itu. Pak Jokowi suaranya 2 kali lebih dibandingkan suara partai. Artinya apa? Justru disitulah tubuh presiden. Maka kami eksponen Pemuda Indonesia tadi juga menyarankan kan kepada inner kekuasaan beliau, apalagi Mbak Puan, Mas Hasto sebagai bagian dari eksponen Pemuda Indonesia, harusnya juga bisa memahami itu. Karena apa? Betul, itu adalah sebuah kebocoran, mungkin harusnya wilayah privat, kenapa diupload ke medsos. Ini juga satu bentuk bahwa hal-hal seperti ini Mas Gun, sehingga apa? Saatnya lah bahwa partai politik oke,
secara administrasi. Tapi nggak usah ada portal 20%. Kalau konsisten dengan itu. Kalau tidak, maka Ibu Mega menjadi inkonsistensi terhadap dia mengkritik kadernya sendiri, jangan koalisi-koalisi, karena dia udah aman. Ya, bagaimana kalau dia hanya partainya hanya 19%? Kan pasti dia membutuhkan teman koalisi lagi. Makanya wacana 0% dengan statement Bu Mega seperti itu menjadi rasional sekali. Bahkan undang-undang ini jelas bertentangan dengan Undang Dasar 45. Ini kajian Wajib benar ya, judicial review. bukan titipan ya. Kajian benar ya, 0% itu ya. Bukan titipan. Enggak ada titipan. Oh, ya. Enggak ada titipan. Jadi kita artinya apa Mas? Eksponen selama ini mengalir diskusinya. Kita nggak punya sponsor. Artinya apa? Di sini benar-benar ada kontradiksi yang nyata. Pembatasan 20% presidensial threshold ini sangat gimana akal sehat kita? Gitu Kakak Tobi. Saya tambah lagi ya. Oke, silakan lanjut Ya. dengan Bung Tobias. Di saat tadi Pak Mustaqim sudah ngomong tadi itu mengenai apa Pak Presiden 20% atau yang lain-lain ada yang 12, ada yang 10. Itu kan masih dalam proses. Tetapi sesudah Presiden diangkat sumpah itu sudah bukan milik partai. Kalau itu milik partai, lah buat apa? Ya kan? Presiden dipilih untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekali lagi, jadi partai-partai yang mendukung nanti tahun 2024, jangan rasa itu bahwa yang mereka pilih itu kayak Nasdem sudah suarakan 3 nama itu. Ya kita nggak tahu dari 3 nama itu siapa yang jadi, kita nggak tahu. Di antara itu yang jadi, jangan dianggap bahwa Nasdem itulah yang punya hak. Ya kan? Nah, kalau Nasdem yang anggap dia punya hak, apa bedanya dengan yang lain? Tapi saya jujur, saya sebagai eksponen pemuda Indonesia senang dengan seorang Surya Paloh, gentle dia. Dia tidak main belakang, ya kan? Dia sebut 3. Di dalam kongres itu dia sebut 3. Tapi kata Rocky Gerung itu bercandaan itu. Namanya presiden 1, kenapa harus 3? Nah, ini kan lagi dalam proses. Bukan harus langsung 1 kayak tadi Mas Dadung sudah bicara, harus ada proses. Nah, kita mau berteman, kita harus lihat mereka ini orang ini benar enggak? Ya, nah itu harus dilihat. Enggak yang disebut Kakak tadi, cek bandar tadi. Nah, kalau cek 3 bandar, orang tuh cek bandar, mana yang paling gede itu? kalau cek bandar kan dalam demografi politik kan itu kan wajar. Lumrah. Nah, seorang kandidat dia pasti butuh dana. Nah, kalau dia butuh dana itu dari survei. Surveinya memang besar, ya pasti mata tertuju ke situ. Jadi kalau yang cuma hanya survei 2%, 3%, 4%, ya kerja dong supaya naik. Jangan cuma asal ngoceh, tapi nggak kerja. Sedangkan yang sudah jelas-jelas 16% sudah bekerja naik lagi 19, yang sudah 29% sudah besar. Lah masnya mau milih yang 3% atau yang 4% atau yang 5%? Logika aja, Bandar juga nggak bakal mungkin kasih itu. Jadi suara Nasdem bisa naik ini. Ya bisa, suara Karena Nasdem naik. pendukung Ganjar Ya. bisa berpindah ke Nasdem. Bisa, sangat bisa, sangat Pendukung lumrah. TNI Ini nggak ada pesanan bisa ke sponsor situ. ini? Nggak ada. Enggak ada titipan ini. Oh, nggak ada titipan. Tidak ada titip. Prediksi Kakak Tobi bahwa kursi Nasdemnya akan naik ya? Pasti naik. Oh, iya. Karena Nasdem itulah, saya bilang kan, dari awal langsung punya komitmen, konsekuen. Titipan nggak nih? Tidak ada titipan sama sekali. Kita eksponen kembali Ada lagi. oligarki nggak di belakang Surya Paloh? Kalau mengenai oligarki, bukan Bandar. Nah, siapa yang punya survei terbesar di situ, lah pasti Bandar ngintip di situ. Tapi kalau surveinya 3 atau 5, lah masa sih Bandar mau ngasih duit yang buat 2-3 kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Mungkin ngasih duit untuk mundur. Bisa juga itu. Iya kan, Bisa mundur juga. aja. Bisa juga. Mungkin itu. Oke. Kita udah 1 jam nih. Kita nggak usah pakai closing statement ya. Sudah jelas semua ini. Atau ada sedikit? Oh, nggak boleh sedikit. Tambahan saya sedikit seperti yang tadi dikatakan itu bahwa ada viral dari Mbak Puan. Jadi sebenarnya sih saya kalau kita mau cermati lebih dalam, yang dilakukan Puan itu nggak ada salahnya sebenarnya. Juga yang dilakukan oleh Bu
Mega dengan hadirnya Pak Jokowi ke sekretariat PDIP menghadap beliau sebagai ketua umum partai, itu pun gak ada salahnya. Karena dari awal Ibu Mega udah mengatakan bahwa Pak Jokowi ini petugas partai. Jadi kalau petugas menghadap majikan itu sah saja. Itu sah saja. Kita yang salah. Karena kita melihatnya kejadian itu bahwa seolah-olah presiden menghadap ketua umum partai. Itu logika kita yang salah. Karena masuk rumah Karena partai. Padahal itu kan partai Tuan dia rumah. sendiri. Ibu Mega tuh betul. Dia konsisten. Makanya nggak dilarang Puan mengatakan selfie itu. Dan Puan pun nggak salah. Betul benar, nggak salah. Ya. Tapi yang menjadi kesalahan lagi nih. Ini udah Ya 1 jam salah. lebih nih Kak. Karena itu sudah masuk dalam rumahnya sendiri. Rumah sendiri. Yang salah ini di selfie, di publikasi. Nah, itu yang salah. Itu ya. Nah, itu harus tahu itu yang salah. Ya. Di saat Setuju. itu salah, masyarakat ini kan akan lihat. Rakyat Indonesia akan lihat. Jutaan rakyat akan lihat. Lah kok ini presiden saya kok? Presiden saya. Kok dibuat seperti itu? Ya wajar. Nah, itu. Dia melihat sebagai presiden. Yes. Padahal itu kan presiden dalam hal Pak Jokowi. Ya, Dia datang ke rumahnya Ya. sebagai petugas. betul. Kalau petugas, Ya. dia cuma tinggal nih, tugas. Nanti banyak yang nggak terima Kak itu. Menghadap ketua Jadi umumnya. rakyat Indonesia 50% Ini lebih terakhir itu. Pak, bahwa tidak ada pesan-pesan sponsor. Semua yang kami bicarakan, bahas dan cermati di sini kita analisis dan kita simpulkan semua bahwa ini adalah kewajiban moral kami sebagai eksponen, ya kan, sebagai anak-anak bangsa. Karena perasaan yang miris melihat situasi fenomena-fenomena politik yang ada saat ini harus diluruskan. Terjadi banyak kesalahpahaman, kesalahan konsepsional dalam sistem presidentil sekarang ini, sistem politik kenegaraan yang ada sekarang ini. Ini harus kita luruskan. Dan itu tanpa sponsor apa-apa. Oke, terima kasih Justru Bung Datang. kami membuat pesan-pesan sponsor terhadap para penyelenggara negara. Yang beleng-beleng perbaiki otaknya, perbanyak kapasitas intelektualnya, agar feodalisme itu tidak terus menjangkiti bangsa ini. Nah, karena itu hanya 2 feodalisme bisa dibenahi, khususnya buat para aktivis-aktivis atau pengurus-pengurus parpol, itu hanya 2, dengan social science dan intellectual science. Itu yang bisa merubah pola-pola pikir atau pelaksanaan penyelenggaraan politik yang penuh dengan feodalisme seperti kenyataan sekarang ini. Oke, terima kasih Bung semua nih, Bung Datang, Bung Dadung, Bung Mustaqim, Bung Tobias. Terima kasih telah mencerahkan rakyat Indonesia di AZTV. Jadi kita sudah bisa menangkap satu persatu gambaran bagaimana kedewasaan berpolitik, bagaimana hal-hal yang tidak lumrah harusnya menjadi cerminan agar tidak terulang. Jadi tetap Bapak Presiden kita adalah Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi dicintai hampir lebih dari 50 berapa persen kemarin? 56%. Artinya seluruh rakyat Indonesia mencintai Bapak Jokowi. Jadi hal-hal yang mengenai petugas partai atau apalah itu cukuplah di ranah privat Lenteng Agung. Jadi terima kasih. Selamat malam. Saya mau Gunawan undur diri. Salam Indonesia. Merdeka.